Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kembali melakukan mapping atau analisa pergerakan Bitcoin ya. Pagi hari ini tanggal 11 bulan 12 tahun 2025 jam 7 pagi dan kebetulan pagi hari ini untuk pasar Tokyo baru buka. Nah, pemetaan yang kita lakukan pagi hari ini seperti biasa kita memetakan level-level kritis yang pertama. Dan yang kedua itu kita memetakan arah dan batas berdasarkan moving average dan Bollinger Band. Eh, Dua hal pemetaan itu tujuannya itu cuma satu ya, untuk memetakan arah dan batas pergerakan Bitcoin, kemana arahnya hari ini, apakah ke atas atau ke bawah. Eh, Itulah yang coba kita lakukan pagi hari ini. Nah, dari chart Bitcoin ini di time frame H1 ini saya mencoba melakukan pemetaan berdasarkan gelombang dulu. Nah, gelombang yang saya petakan ini ya sederhana aja, artinya ketika saya melihat high dan low ini saya coba menarik KG level dan melihat di mana aja nanti level-level yang menjadi batas perhatian. Nah, dari chart H1 ini kalau kita mundurin ke belakang ada banyak ya, tapi kita ambil aja titik tertinggi dari high ini ke low ini sebagai eh, gelombang turun kita. Kita habisin dulu. Oke, ini kita tandai saja dulu. Ah, ini. Dan dari gelombang ini pun ada gelombang reaksi naik yang terjadi. Ya. Nah, gelombang yang terbentuk dari Bitcoin dari titik ini, dari titik A ke titik B ini kita tahu sedang bergerak turun, dan dari titik B ke C ini adalah gelombang naik dan kita anggap ini sebagai gelombang reaksi terhadap gelombang turun AB. Nah, posisi harga saat ini kita bisa melihat bahwa harga ini sedang berada di atas area seller balance eh, gelombang turun AB. Artinya harga sudah mampu bergerak di atas area seller balance ini. Nah, dari sini kita bisa memetakan bahwa area 89.000 ini menjadi level kita ya. Kalau seandainya kita melihat nanti ya Bitcoin turun, maka pantauan pertama kita itu di area seller balance ini. Ketika harga tidak bisa melewati area seller balance di 89.000 ini, maka kemungkinan Bitcoin akan masih bergerak naik ke atas. Nah, eh, kita coba mengukur juga gelombang BC ini. Eh, ini kan gelombang aksi juga. Kalau kita melihat aksi naik, BC juga termasuk gelombang aksi naik dan ada reaksinya juga di bawah kan. Artinya ini berganti posisi saja. Nah, kita coba tarik ke kaki level yang baru untuk penentuannya. Sebenarnya titik tertinggi itu di sini ya, karena lebih tinggi high-nya. Nah, kita ganti warnanya jadi warna merah saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gelombang naik B ke C ini sudah mulai ada gelombang reaksi turun. Nah, gelombang reaksi turunnya ini secara batas-batas yang menjadi titik perhatian kita itu di area 91.000. Artinya ketika ada reaksi harga nanti di area ini, maka rekomendasi yang saya sampaikan ya, mungkin kita bisa melakukan buy position di area ini dengan batas stop loss di area di
bawah ini. Nah, ini berdasarkan pemetaan berdasarkan level-level KG. Nah, kesimpulan juga yang bisa kita ambil dari gelombang ini, kalau level ini tidak berhasil dilewati, maka kemungkinan BTC ini masih akan coba mengetes height-nya ini. Tapi kalau level ini berhasil ditembus ke bawah maka kemungkinan besar juga area ini akan coba dites oleh harga. Nah, di dua area ini nanti saya coba memantau apakah kita bisa melakukan buy position berdasarkan BBMA yang kita punya. Nah, coba kita petakan berdasarkan BBMA untuk melihat kecenderungan arah. Nah, kita bisa melihat dari sini ini MA monthly eh, kecenderungannya masih bergerak turun. Ini standar deviasi satunya. Harga juga sudah berada di atas BBMA monthly. Nah, kita bisa melihat dulu BBMA monthly ini sedang dalam proses untuk eh, flat ya, untuk sideways ya. Artinya dari daily pindah ke weekly, weekly-nya flat di dalam monthly dan kemungkinan besar ini weekly akan mencoba naik di atas monthly dan monthly ini akan bergerak sideways nanti. Nah, dari pola pergerakan harga ini kita tahu bahwa sideways-nya monthly ini akan menjadikan upper dan lower-nya itu menjadi titik perhatian kita. Nah, kalau seandainya kita ingin melakukan sell position, maka kemungkinan di area ini nanti yang menjadi titik perhatian kita untuk melakukan sell condition. Nah, di saat yang sama juga kita harus eh, waspada juga terhadap pergerakannya si weekly ya. Nah, karena si weekly saat ini sedang dalam kondisi flat juga, daily juga sedang flat. Nah, batas penentu yang seperti yang saya sampaikan tadi, eh, gelombang ini tadi berarti di area ini juga menjadi batas bawah untuk pergerakannya sama seperti di BBMA. Berarti kalau kita melakukan asumsi buy saat ini, maka area di bawah ini akan menjadi stop loss kita, area middle weekly dan di bawahnya ini. Nah, untuk teman-teman yang melakukan buy position, maka kemungkinan besar di area-area ini kita bisa melakukan buy position. Saya sendiri sebenarnya merekomendasikan untuk buy position dengan target di uppernya si monthly ini, stop loss di area di bawah ini. Nanti ketika harga lewat di bawah middle monthly ini, maka saya akan cut loss posisi buy-nya. Baik, demikian saja dulu mappingnya untuk pagi ini Bitcoin. Rekomendasi saya untuk melakukan buy sedekat mungkin area-area yang kuning ini. Um, saya kasih harga dulu ya. Berarti buy sedekat mungkin area-area ini. Nah, mungkin stop loss-nya di area bawah inilah kalau melakukan buy position di area ini. Nah, targetnya mungkin di atas inilah. Demikian saja dulu untuk rekomendasi Bitcoin kita berdasarkan dua pendekatan, berdasarkan wave, gelombang, dan berdasarkan eh, kecenderungan pergerakan harga BBMA. Terima kasih dan selamat pagi.